Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas minor detail atau detail kecil yang terjadi pada episode 65 Attack on Titan. Lalu apa sajakah itu? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Scene 1 Willy berpisah dengan keluarganya. Nah, perlu kalian ketahui, scene ini sebenarnya tidak ada di manganya, alias sebuah tambahan scene saja. Untuk apa? Ya, sepertinya untuk memberi kesan dan bersimpati pada Willy, bahwa tidak sepenuhnya ia bersalah atas insiden di masa lalu. Ia juga punya keluarga untuk ia lindungi. Tapi nilai plusnya kita akhirnya tahu berapa anaknya, siapa istrinya, dan siapa orang tuanya. 2. Orang baca koran. Nah, sebelumnya para fans mengira ini adalah Jin yang sedang menyusup, sesuai pada manganya. Tapi ternyata dia bukanlah siapa-siapa, alias cuma orang biasa. 3. Komandan Calvi. Ya, jika kalian tanya kenapa ia diam, ada dua kemungkinan jawabannya. 1. Ia bengong dan AFK, atau kedua, ia merasa bersalah setelah mengetahui fakta 100 tahun lalu, bahwa Paradis tidaklah bersalah. 4. Kemunculan adik Willy. Ya, pewaris Warhammer Titan ini jika kalian perhatikan entah dari mana ia muncul. Padahal jika dilihat dari lokasinya, seharusnya Eren sudah melihatnya. Mungkin ia sendiri sembunyi di bawah bangunan terus muncul lagi. Ini menjelaskan kenapa nanti dirinya ada berada di bawah bangunan. Mungkin itu memang ada sebelumnya. Sebelum ia berubah menjadi Titan. Atau tempat pelarian rahasia untuk keluarga Tiber. 5. Sikap agresif Eren. Nah, kalau kalian sadar saat Warhammer Titan hendak berubah, Eren langsung menonjoknya sebelum perubahannya selesai. Dan ini sangat masuk akal dibandingkan anime lain seperti Goku yang menunggu musuhnya power up dulu. Ya, siapa juga yang mau menunggu musuhnya berubah sempurna. 6. Karma. Nah, sebenarnya nggak bisa dibilang begitu juga sih. Cuma ya, memang sudah saatnya. Paman ini adalah karakter baru yang saat itu memeluk Sofia dan istrinya yang telah memberikan makanan pada Gabi. 7. Senjata Titan Palu Perang. Nah, jika kalian berpikir namanya Titan Palu Perang, ia cuma punya palu sebagai senjatanya, kalian salah. Malah lebih dari itu, seperti panah dan juga pedang. Dan lebih uniknya, palunya di sini berbeda dengan senjata lainnya. Secara umum, jenis palu Titan Warhammer memiliki dua sisi yang tajam, bukan datar seperti palu pada dunia nyata. Ini karena palu ini khusus untuk menghajar Titan lainnya. 8. Kekuatan Titan Palu Perang. Nah, selain senjata, perlu kalian ketahui seluruh tubuhnya termaksud senjatanya sendiri yang berwarna putih itu adalah sirahnya. Makanya terlihat lebih keras dan berasa, dan bahkan menghancurkan pengerasan Titan Eren. 9. Pak Koslo. Nah, sadar atau tidak, atau Pak Koslo ini pura-pura bego, dia itu pernah ketemu Eren dan membuatnya terjatuh. Apa dia tidak ingat ya bahwa orang itu adalah Eren Yeager yang ada di depannya sekarang? Mungkin kalau diingat, udah keringat dingin. 10. Belas kasih Titan Palu Perang. Nah, seperti yang kami katakan sebelumnya, Eren tak memberi ampun pada Titan Palu Perang. Sebaliknya, Titan Palu Perang malah banyak bicara padahal belum menang. Hingga ia menunda serangannya yang pada akhirnya tidak terjadi karena kedatangan Mikasa dan kondisi akhir pun berbalik. Jika saja saat itu tanpa banyak bicara, Eren bisa langsung mati. 11. Perlengkapan manuver pasukan pengintai. Nah, sadar atau tidak, perlengkapan mereka berbeda kali ini. Ya, benar sekali, ini adalah gabungan perlengkapan dengan polisi militer kenakan saat itu, alias modifikasi. Terlihat sama pada belakang mereka. Gas yang mereka gunakan pun terlihat kecil. Ini untuk mempermudah gerakan mereka. 12. Logo sayap kebebasan. Nah, kalau kalian perhatikan, bukan di baju lagi, tapi di perlengkapan besi yang ada di dada mereka. Alias ini adalah stiker yang ditempel. Jadi logonya tidak disablon lagi melainkan dicetak. Ini membuktikan bahwa bagian dada mereka harus dilindungi oleh serangan senjata api nantinya. Karena lawan mereka bukan Titan lagi, tapi manusia. 13. Prajurit Marley. Nah, prajurit yang dibicarakan Magat sebelumnya, semuanya tumbang dan diledakkan sebelum masuk ke medan perang. 14. Kebencian Gabi. Nah, kalau kalian perhatikan saat kedua paman penjaga gerbang terheadshot,
Gabi yang melihat Sasha. Jika di zoom di matanya, maka di sana terlihat jelas ada pantulan dari wujud Sasha. Ya, ini sangat detail sekali dalam visual matanya. 15. Cambuk Titan Palu Perang. Nah, sebelumnya kami katakan adegan cambuknya tidak ada di animenya dan digantikan oleh pedang. Dan ternyata diteliti lagi, sebenarnya ada, tapi cuma sekilas atau 1 detik saja diperlihatkan. Makanya sebelumnya kami anggap tidak ada. 16. Saat Eren hendak memakan Titan Palu Perang. Nah, semua orang menonton. Seperti acara makan mukbang saja ya. Di sana jika kalian perhatikan, dan mungkin ini sedikit spoiler, ada anggota pasukan pengintai yang sudah tumbuh dewasa yang bernama Louis. Ya, Louis ini anak yang diselamatkan Mikasa pada season satunya. Dan juga Levi Ackerman yang sudah siap-siap berjaga ketika Eren gagal. Dan benar saja, ada pengganggu yaitu Porco langsung ditebas deh. Oke, mungkin itu saja minor detail atau detail kecil yang ada pada episode 65 Attack on Titan. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.